Saat ini kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Bapak Jamin Ginting. Selamat siang, Pak Jamin. Selamat siang, Mas Juno. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, Pak Jamin, tentu Anda menyaksikan bagaimana tadi jalannya persidangan dan beberapa kali tampak hakim hampir kehilangan kesabaran dan menanyakan secara langsung kepada Susi, yaitu saksi dari sebagai ART Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Bagaimana Anda melihat dari jalannya persidangan hari ini? Ya, jadi saksi ini sebenarnya kalau dalam konteks motif kenapa suatu perbuatan terjadi sangat penting perannya. Tetapi kalau dalam rangka untuk membuktikan apanya terjadinya pembunuhan sebagaimana didakwa 340 maupun 338, ini tidak begitu menjadi penting. Karena saksi ini sendiri pada saat kejadian di Duren 3 tidak ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, saksi ini juga kelihatannya kemampuannya untuk memberikan keterangan sudah seakan-akan ya, sudah memiliki mindset sendiri dan jalur cerita sendiri. Saya nggak tahu dapatnya dari mana. Mindset Sehingga sendiri, bagaimana Anda melihat? Artinya dari keterangan yang berubah-ubah? ya, Mhm. kita lihat beberapa kali hakim bahkan sudah mengingatkan beliau untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tetapi beliau tetap kembali lagi kepada jalurnya. Bahkan beberapa kali hakim menanyakan suatu keadaan di mana dia sama sendiri belum ditanyakan, tapi dia sudah menjawab begitu. Mhm. Berarti memang ada suatu catatan-catatan yang ada dalam pikirannya yang dia harus sampaikan, bukan karena dia mengetahui, tetapi memang mindset yang ada pada dirinya yang kita tidak tahu asal muasalnya dari mana. Jadi kalau saksi seperti ini tentu akan sulit bagi hakim untuk menggali lebih dalam kebenaran faktual secara material ya, kecuali memang hakim terlebih dahulu menghentikan orang ini dalam pemeriksaan dan menempatkan pada tempat khusus begitu orang ini sementara begitu. Karena saya khawatir memang banyak sekali yang mempengaruhi keterangan saksi ini ya. Kita Mhm. tidak tahu siapapun itu, biasanya baik itu orang-orang yang berkepentingan lah saya kira. Jadi menurut saya jangan juga dipaksakan, karena hakim memaksakan terus nanti keterangannya nggak maksimum gitu ya. Mhm. Sebaiknya diberhentikan, lalu ditempatkan pada tempat khusus ya untuk dilakukan sementara, nanti diperiksa lagi begitu. Mhm. Jadi dia jangan dulu dipengaruhi oleh siapapun, dan itu bisa saja. Bahkan tadi hakim sudah beberapa kali mengatakan kalau Anda nggak memberikan keterangan nggak benar, keterangan palsu, Anda bisa ditahan begitu, untuk karena memang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah Mhm. itu ada sanksi pidananya begitu. Mhm. Artinya sebelum nanti hakim memberikan sanksi, ini masih menjadi ranah hakim untuk bisa menilai bahwa saksi ini tampak memiliki, seperti Anda sampaikan tadi, sudah memiliki mindset sendiri untuk memberikan jawaban di depan persidangan. Untuk Patsus sendiri seperti apa mekanismenya? Berapa hari atau seperti apa hakim akan bisa menempatkan seorang saksi di Patsus atau penempatan khusus ya, Pak Jamin? Ya, jadi saya kira nanti bisa hakim dengan putusan selaknya Mhm. mengambil kebijakan supaya saksi ini ya, ditempatkan dalam tempat khusus sementara, Mhm. ya contohnya 2 atau 3 hari lah begitu ya, Mhm. dengan perlindungan dari contohnya LPSK ya, untuk bisa diberikan perlindungan supaya nanti bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya begitu. Jadi Mhm. bisa saja hakim menyatakan hal seperti itu, cuma hakim tetap harus koordinasi dengan LPSK ya, yang Mhm. sebagai lembaga resmi negara dalam perlindungan saksi dan korban begitu. Jadi dia harus begitu. Nah, karena saya lihat dia ketakutan sekali ya, ketakutan sekali untuk tidak lepas ya. Biasa kalau orang saksi dia melihat sendiri dan mengalami sendiri kan dia lepas ya Mas Cino ya. Dia nggak akan terperangkap dengan keterangan-keterangan yang disampaikan sendiri begitu. Ini kelihatannya ada pertanyaan yang hakim belum sempat atau belum tanyakan, dia jawab. Bahkan tadi dia tanya kapan
Baradae ini mulai bekerja, dia menyebutkan tahun Desember 2022, Mhm. padahal tahun 2022 aja belum Belum berlalu. belum kan gitu kan, Mhm. itu kan sebenarnya dia tegang sekali ya, tegang sekali gitu, nggak konsentrasi. Dan karena dia kembali lagi, mungkin ada ancaman yang dia Mhm. dapatkan di luar sana, dari mana ya, atau tekanan, sehingga dia harus menjalankan atau menjalankan tugasnya sebagai Mhm. saksi ini Mhm. didasarkan kepada mindset yang sudah ditanamkan dalam pikirannya begitu. Lah, kalau seperti ini ada mindset dan, bagaimana saksi ini sepertinya sudah memiliki jawaban tertentu dan juga hakim menilai seperti itu, Anda menduga pihak mana nih yang dapat melakukan ancaman ataupun melakukan tekanan terhadap saksi hari ini? Ya saya kira dilihat dari BAP, kan Mhm. harusnya kan apa yang disampaikan itu kan berasal dari berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan. Nah tinggal itu aja yang diambil jalurnya gitu, jalur Mhm. cerita apa yang sudah pernah di BAP. Walaupun sebenarnya keterangan yang benar itu adalah keterangan yang disampaikan di saat ini ya, 185 ya, ayat Mhm. 1. Nah jadi hari ini hakim juga jangan terlalu memaksakan gitu loh. Mhm. Kalau memang dia memberikan keterangan berbelit-belit nanti juga nggak mendapatkan hasil yang maksimum begitu Mhm. terhadap orang ini. Takutnya sudah nggak dapat hasil maksimum, dia tidak dihadirkan lagi kan untuk memberikan keterangan begitu. Nah ini kan merugikan sekali bagi untuk kebenaran material. Nah terlepas dari siapa yang membuat dia menjadi seperti ini, ya tentu jaksa sebenarnya kan sudah punya gambaran ya dengan BAP ya. Betul. Uh, Baradae mungkin nggak bisa komunikasi dengan dia karena dia juga bukan bagian dari mereka begitu ya. Pasti Betul. orang yang sangat berkepentingan lah karena kasus yang ada ini begitu. Mhm. Mhm. Nah, kembali bagaimana jaksa menghadirkan saksi-saksi hari ini termasuk Susi sebagai ART dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tentu mekanismenya jaksa sempat berkomunikasi dengan saksi Susi ataupun juga mendatangkan saksi Susi. Lalu seperti apa gambaran bagi kami untuk melihat bagaimana jaksa memproses bahwa meyakinkan bahwa saksi ini harus menyatakan sebenar-benarnya di muka persidangan? Pak Jamin? Ya, jadi di 163 KUHP itu Mhm. kalau ada berbeda ya keterangan yang terdapat dalam berita acara ya dengan apa yang disampaikan hari ini di depan persidangan, maka itu akan dicatat sama hakimnya dan dikonfirmasi ke dia apakah dia ini memberikan keterangan kenapa memberikan keterangan berbeda ya dengan apa yang di berita acara ya, dan mengingatkan kalau sampai dia memberi keterangan tidak benar, maka orang tersebut ya dapat dikenakan sanksi pidana itu. Mhm. Mhm. Nah, kalau dia memberi tetap pada konsep memberikan keterangan tidak benar dan bisa dibuktikan kalau tidak benar, dia kena sanksi pidana tentunya kan, Mhm. bisa ditahan begitu. Nah ini konsekuensi hukumnya terhadap dia. Nah cuma orang ini menyadari nggak dengan tingkat pengetahuannya, mohon maaf ya, dengan Mhm. dan segala macam, dia menyadari nggak resiko apa yang dia ucapkan itu akan berbahaya bagi diri dia kalau dia berbohong. Mhm. Saya khawatir dia juga nggak paham begitu. Dia diingatkan berulang-ulang gitu ya. Dan Mhm. saya khawatir dia nggak paham. Jadi harusnya memang agak berat ini sedikit tugas daripada jaksa dan hakim untuk membuat teknik seperti apa Mhm. supaya orang ini bisa tidak tegang, ya tidak terburu-buru menjawab atau tidak kembali mengarah kepada mindset yang sudah terbentuk dalam pikirannya. Ya menurut saya sih yang paling baik ya diberhentikan dulu, habis itu dikasih kesempatan LPSK untuk memberikan perlindungan saksi, nanti bisa dihadirkan lagi gitu untuk memberikan keterangan yang benar. Tapi jangan dulu ketemu sama siapapun, apakah PH-nya, PH para terdakwa atau para jaksa ya. Jadi benar-benar dalam perlindungan LPSK begitu, Mas. Mhm. Ya, tadi Anda menyatakan bahwa strategi hakim juga untuk, saksi ini agar tidak tegang dan artinya bila mengingat bahwa kesaksian, Susi ini, di luar ataupun bukan saksi mahkota, tadi hakim merunut merunut ke belakang bagaimana
kebiasaan Verdi Sambo, bagaimana kebiasaan Putri Chandrawati termasuk bepergian ke Magelang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya ini apakah upaya hakim agar saksi Susi ini mampu bercerita dengan gamblang apa yang sesungguhnya terjadi pada tanggal 8 Juli nanti? Iya, ini kan sesuai dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Di dalam dakwaan itu dia mulai cerita terkait dengan peristiwa Magelang. Tetapi peristiwa Magelang itu rentetan dari kejadian yang sampai di Saguling dan Duren 3. Nah, tapi tidak ada jaksa menerangkan ada suatu perbuatan apapun apa yang dituduhkan terhadap ini kan tentunya dari pihak Pak FS kan selalu mengatakan adanya pelecehan. Nah, pelecehan itu kan tidak pernah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang nyata ya sampai saat ini. Apakah oleh pengadilan, apakah oleh jaksa, yang ada adalah keterangan yang disampaikan oleh penasihat hukum FS dan Ibu PC. Nah, itulah yang mau diyakinkan bagi hakim ini, apakah benar rentetan kejadian itu ada sehingga nanti bisa masuk kepada contohnya mengenai senjata, nah mengenai adanya pertengkaran antara Kuat Ma'ruf ya dengan almarhum Yosua. Nah, itu yang sedang disaksikan. Yang sangat penting ini ya, karena Susi ada di antara mereka begitu pada saat itu di Magelang. Ada Kuat Ma'ruf, ada Joshua, ada PC, ada Susi, dan Susi ada di situ. Nah, ini yang justru mau ditanyakan kebenaran faktual yang apa yang sudah didakwakan oleh JPU. Walaupun menurut saya itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan pembunuhan berencana 340 sama 338. Karena pada saat itu belum ada suatu perbuatan yang direncanakan di sana sebelumnya kan begitu kan. Nah, itu yang kita harus jadi kaitannya belum masuk di situ. Ini hanya sekedar untuk mengurai cerita yang jaksa sampaikan dalam surat dakwaannya, begitu surat dakwaannya yang ada. Itu Tapi oke, koreksi bila saya salah Pak Jamin, bahwa kalau saksi Susi ini kita ketahui bahwa dia berada atau menempel kepada Putri Chandrawati, yakni berada saat di Magelang dan juga pada saat di Saguling dan juga pada proses yang diduga perencanaan di rumah Jalan Saguling dan sebelumnya ada eksekusi di rumah dinas di Duren 3. Artinya Pak Jamin melihat kesaksian Susi ini tidak begitu signifikan untuk pembunuhan berencana atau pasal pembunuhan berencana bagi para terdakwa. Kalau konsepnya itu di Magelang, itu memang kita lihat belum ya, belum. Nah, perencanaan itu sebenarnya akibat dari kejadian yang yang diduga ya, saya kalimatnya yang diduga karena itu kan keterangan sepihak ya, yang diduga terjadi di sana. Yang dulu sempat dicetuskan di Duren 3 pindah ke Magelang. Nah, ini yang menjadi dasar, tapi di sana belum ada strategi atau perencanaan untuk menghabisi gitu ya. Dan komunikasi dengan Pak FS itulah awal dari strategi perencanaan pembunuhan. Jadi apakah di sana sudah ada komunikasi yang disampaikan kepada FS bahwa Ibu PC sudah dalam tanda petik diduga yang disampaikan mereka dilecehkan sehingga marah besar ya, menjaga kehormatan keluarga, lalu dia memanggil orang-orang tertentu ajudannya untuk melakukan perencanaan pembunuhan. Nah, itu yang sebenarnya ada nggak Susi melihat contohnya pas lagi Ibu PC telepon kepada FS menyatakan kalau dia dilecehkan. Nah, ini kan kita kejadian teleponnya ada, tapi siapa yang menyaksikannya itu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Ibu PC menceritakan apa yang dialaminya kepada Susi begitu tentang kejadian yang sebenarnya. Nah, atau tidak, karena kalau Susi mendapatkan keterangan dari Kuat Ma'ruf, keterangan dari RR atau yang lain atau Baradae kelihatannya kurang pas karena mereka juga
tidak melihat sendiri ya, tidak mengalami sendiri begitu. Jadi yang paling pas untuk digali dalam hal ini adalah pertama dengan kaitan langsung dengan Ibu PC, Mhm. bukan dengan Kuat Ma'ruf atau yang lain begitu. Nah, kalau ada terkait dengan Kuat Ma'ruf atau Joshua atau Barada RR atau Brigadir RR atau Baradae, itu kan terkait dengan rencana untuk senjatanya diamankan karena ribut ya, takut sehingga diamankan senjatanya, dan bagaimana mereka pulang dengan 2 mobil yang berbeda, siapa di dalam mobil A, siapa di dalam mobil B, apakah dalam mobil ada keributan, apa yang mereka bicarakan. Nah, di dalam mobil juga saya kira hal yang menarik begitu loh. Karena Mhm. Susi juga ada satu mobil ya sama Ibu Pece kan. Tentu Betul. apa isi pembicaraan di mobil sepanjang kan lama ya dari Ya, Matratik. ada Ibu PC, ada Susi dan juga, Barada Eliezer yang saat itu Ya, ya, itu kan harusnya dia menerangkan bahwa kebenaran faktual apa yang dibicarakan. Apakah di situ Ibu PC-nya senang, happy, atau nangis-nangis kan? Kan itu kan harus dijelaskan. Kalau nanti dalam mobil Ibu PC-nya senang, happy-happy dan segala macam kan sulit kita untuk mengatakan sudah ada kejadian yang traumatis gitu yang dia Mhm, alami mhm. di Magelang gitu. Tapi kalau dalam mobil itu dia apa, keluh kesah, cerita, nangis-nangis atau mukanya lebam lembut, nah itu kan bisa ada kaitan. Jadi Betul. sebenarnya ini Susi ini nggak perlu susah karena dia sedang menceritakan sesuatu yang terjadi yang bisa menguntungkan Ibu PC atau juga bisa membuktikan adanya suatu perbuatan Mhm, yang tadi itu yang pelecehan seksual itu mhm. sebenarnya yang harus dia ceritakan. Nah, saya nggak tahu ya apa strategi, apakah Susi ini punya lawyer atau punya penasehat hukum yang dia mengarahkan dia untuk cerita seperti ini, saya nggak tahu persis ya. Mhm. Tapi kelihatannya ini bukan aslinya kalau saya lihat. Iya, iya. Seperti orang pembantu rumah tangga, orang awam aja juga banyak itu cerita, ini kayaknya bukan aslinya Susi. Mhm, mhm. Artinya kalau dari seorang ART tinggal menceritakan, runutan, kebiasaan dan juga apa yang terjadi, terutama apa yang terjadi pada 8 Juli lalu, tentu akan lebih memudahkan bagi saksi, terutama di depan persidangan.